Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatri Rizky Zuliani dengan NIM 0805 11821914 dari kelas L2. Di sini saya akan mengolah data arus dari praktikum oceanografi fisika, yaitu data arus dari hasil field trip kami kemarin, itu dihitung dengan menggunakan diukur menggunakan alat floating drum. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai arus geostropik. Nah, arus geostropik itu merupakan arus yang terjadi akibat adanya keseimbangan geostropik di lapisan interior perairan. Nah, keseimbangan ini terjadi itu antara gaya gradien tekanan horizontal yang bekerja pada massa air di kolom perairan dengan gaya Coriolis. Nah, arus geostrofik ini tuh merupakan golongan arus tanpa gesekan karena gaya akibat pergerakan angin di atas perairan itu tidak bekerja pada lapisan interior. Terus arus geostropik ini juga digambarkan sebagai arus gradien, di mana arus gradien itu merupakan arus laut yang disebabkan oleh adanya kemiringan bidang isobar dengan bidang datar. Mungkin langsung saja untuk pengolahan kali ini kita akan menggunakan software Surfer dengan datanya yang sudah dibuat di dalam Excel. Baiklah, di sini sudah ada di software Surfernya. Nah, pertama-tama itu kita bakal masukkan dulu grid untuk supaya bisa kita visualisasikan dengan cara kita klik grid, data, kemudian di bagian sini kita cari tempat kita menyimpan data arus tadi. Kita klik buka. Nah, untuk yang X ini kita isi longitude, kemudian yaitu latitude, dan yang bagian Z ini karena kita kan memvisualisasikan atau membuat peta arah dan juga kecepatan arus, maka pertama itu kita buat arah dulu, kemudian kita atur outputnya. Nah, di sini aku bakal nyimpan di sini. Nah, kemudian kita beri nama sesuai dengan yang kita pilih tadi. Ini kan arah arus, berarti namanya arah arus supaya tidak terjadi kekeliruan. Dan kita klik OK. Dan kita tunggu proses loadingnya. Nah, ini kita klik OK, kemudian kita close yang ini, klik No, dan kita bisa langsung buat untuk yang kecepatannya juga sekalian biar mempermudah. Kemudian kita cari tempatnya tadi, arah arus, kita klik buka. Nah, kemudian di bagian Z ini kita ganti ke kecepatan arus. Begitu juga outputnya kita ubah namanya jadi kecepatan arus. Kita klik simpan, dan kita klik OK. Nah, ini kita klik OK, close lagi, dan kita klik No. Kemudian, langsung saja kita klik Map. Di sini saja kita akan memetakan ataupun membuat visualisasinya. Map, kemudian kita tuh grid vector map ini. Nah, di sini untuk pertama-tama kita akan visualisasi arus. Pertama itu buka arus. Kemudian klik arus lagi, arah arus maksudnya. Nah, di sini untuk di bagian vektor arus ini, kita klik, kemudian kita ke data. Nah, di bagian koordinat sistem di data ini, kita dari Cartesian kita ubah ke polar angle dan juga length. Nah, maka di sini dia akan menyesuaikan data dari Excel kita, itu data arah arus ini. Nah, kemudian untuk berikutnya kita ke koordinat sistem. Di sini kita bakal mengatur datumnya ataupun koordinat sistemnya sesuai dengan lokasi tempat kami field trip. Kemudian kita klik set. Nah, di sini kita pilih yang ini. Kemudian salah. Di project system, lalu itu di Word, dan di WGS 84 ini atau WGS Members 84. Kita klik OK. Nah, kemudian berikutnya itu kita ke layer, kita ke simbol. Nah, di simbol ini, scaling method ini kita pilih yang by magnitude. Kemudian untuk vector color-nya, kita ganti warnanya menjadi bebas. Di sini saya pakai warna rainbow. Lalu
show color scale-nya itu kita aktifkan. Nah, di sini untuk tiap warna pada arah ataupun vektor ini, tanda panah ini, itu akan dijelaskan dalam color scale ini. Nah, di sini untuk warna merah misalnya itu ada di arah 300 hingga 320 derajat ke atas. Kemudian untuk warna hijau itu ada di rentang sekitar 140 hingga 180 derajat dan begitu juga di warna biru yaitu di rentang 40 hingga 80 derajat. Nah, kemudian untuk berikutnya, nah di sini untuk kalau misalnya belum di checklist, di bagian scaling yaitu di show scale legend ini kita aktifkan. Nah, di sini itu ada reference vector, arah referensi arahnya di mana untuk arah paling kecil itu ada di 16 derajat, 16, sekian dan juga untuk yang paling besar itu ada di 337 85. Nah, di sini untuk menunjukkan arah mana yang paling di sini sebenarnya tuh masih berkaitan dengan tetap dengan skill-nya ini ya, dengan petanya ini juga. Nah, lalu untuk berikutnya di sini kita bakal menambahkan SHP Indo supaya kita bisa melihat pulau yang ada di perairan ini dengan cara kita klik map, new, lalu kita pilih base map. Sini kita masukkan SHP Indo. Nah, ini kita buka. Nah, untuk layar SHP Indo ini yang di base ID Kabu, kita tarik, kita pindahkan di atas layar vektor arah ini supaya dia langsung auto zoom ke sini. Ini kita klik no. Nah, ini kita klik layar ini, kita di bagian general di fill properties ini untuk foreground color kita ganti jadi warna hijau supaya menyesuaikan seperti warna pulau lah. Nah, jadi hasilnya tuh bakal seperti ini. Kemudian untuk ini kan di sekitar sini kan perairan, supaya lebih tampak realistis kita ganti warnanya itu dengan cara kita klik map. Nah, sama di bagian frame untuk foreground color-nya itu kita sesuaikan warnanya itu jadi warna biru. Nah, jadi disinilah tempat perairan itu di sini tuh pulau di sekitar Pulau Pakawang di Lampung. Nah, kemudian itu bagian akhir kita akan menambahkan yaitu simbol. Klik di bagian ini, lalu kita klik di pojok kanan atas, kemudian di bagian Object Manager simbol ini kita klik. Nah, di sini untuk simbol set ini kita pilih yang S3 North. Nah, yang ini. Lalu untuk simbolnya itu bisa kita pilih bisa yang ini. Nah, di sini bisa diperbesar untuk menunjukkan arah mata anginnya. Nah, kemudian di atas ini kita bisa buat judul dengan cara kita klik yang simbol A atau teks ini. Kita klik hampir sama dengan yang simbol tadi. Nah, di sini kita isi untuk judul petanya. Nah, di sini sudah diberikan judul berserta namanya. Nah, untuk menyimpan hasil ini, kita bisa klik file, save as. Nah, kalau mau disimpan gambar, terus diekspor, misalnya ekspor. Kemudian kita pilih formatnya itu PDF ataupun PNG, bebas. Nah, setelah itu kita beri nama arah arus FT 2006. Ini bebas ya namanya, bagaimana. Lalu kita klik simpan. Nah, kalau mau menyimpan filenya supaya bisa dibuka lagi tuh kita klik file, kemudian tuh save as. Nah, di sini kita bisa pilih tempat penyimpanannya. Ini kita
samakan saja arah arus T 2026. Nah, untuk formatnya itu dibiarkan yang server ini, lalu kita klik simpan. Nah, ini udah selesai untuk arah arus, kemudian itu berikutnya itu kecepatan arus. Nah, baiklah untuk kecepatan arus, karena kita tadi sudah em, buat grid-nya, kita masuk ke map, new, kemudian itu yang itu grid vector map ini juga. Nah, di sini kita cari tempat tadi, tempat kita nyimpan hasil kita dari grid tadi itu di sini. Nah, ini masuk pertama itu kalau dari kecepatan arus beda dengan arah arus. Tadi kan arah semua. Nah, untuk kecepatan arus ini kita masukkan arah arus dulu. Buka. Kemudian yang kedua itu yang kecepatan arus. Nah, vektor ini kita ganti juga yang eh, di data di bagian koordinat sistemnya Cartesian kita ubah ke polar. Kemudian kita ke scaling. Nah, di sini kita checklist show scale legend ini dan juga reverse vector orientation. Nah, ini supaya arahnya itu sesuai dengan hasil dari Excel yang kita tadi. Nah, oh ya, untuk yang arah arus tadi juga, itu jangan lupa untuk di reverse juga, biar dia menyesuaikan sesuai dengan data. Nah, ini setelah diganti ke by magnitude, untuk vector colors-nya ini kita ganti jadi warna-warna rainbow aja. Kemudian show color scale-nya itu kita ganti. Kita checklist. Nah, di sini bedanya dengan arah arus, untuk kecepatan arus ini dia itu color scale-nya itu dalam 0, ya, karena ini kan kecepatan, sedangkan ini tadi tuh untuk arah arus itu arahnya, derajatnya kemana. Nah, kemudian kita bakal masukkan base map, bisa langsung dari sini ataupun kita klik map, klik new, kemudian base map ini. Nah, kita masukkan SAP Indo juga. Ini ID Kabu 2010, pokoknya SAP Indo ya. Lalu untuk base ID Kabu ini kita tarik, kita taruh di atas layar vektor. Klik no. Lalu kita klik ini. Nah, sini kan fill propertiesnya none. Kita aktifkan, kemudian foreground color-nya itu kita beri warna hijau, warna pulau. Nah, jadi ini. Untuk ini kan laut nih. Nah, sama kita bagian map juga kita ganti warnanya ke warna biru, biru ya, biru laut lah intinya. Itu di bagian frame, kemudian foreground color itu kalau aku lebih biru. Nah, sini. Nah, di sini sudah selesai untuk hasil layoutnya. Kemudian kita tinggal tambahkan judul peta lagi, kemudian arah mata angin, dan juga watermark, tahun nama, dan kelompok. Nah, ini udah selesai untuk bagian kecepatan arus. Mungkin selanjutnya itu saya akan bahas hasil layout ini, yang arus maupun yang kecepatan arus, yang arah arus dan juga kecepatan arus, yang di titik ataupun di stasiun kelompok 1. Nah, baiklah untuk penjelasannya itu mungkin dari arah arus terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 sendiri itu stasiunnya itu ada di sekitar sini. Nah, yaitu untuk arah arusnya, dia itu kalau berbelok ya mulai dari arahnya itu ke timur sini, kemudian itu naik ke timur laut, ke utara, lalu di bagian sini tuh ke barat laut. Nah, di sini ada kalau di sini tuh ada 4 titik, di satu stasiun ada 4 titik, ada titiknya itu 1A, 1B, 1C, dan juga 1D. Nah, jadi untuk arahnya ini kalau di bagian kelompok 1 itu dia tuh dominan ke arah barat laut, kemudian arah utara dan juga ke arah timur laut. Nah, mungkin di area sini itu tuh kalau misalnya arusnya itu berbelok mulai dari arah timur, kemudian itu berbelok ke timur laut, ke utara, baru ke barat laut. Nah, untuk arah arusnya itu jadi untuk kelompok 1 begitu. Kalau untuk kecepatan arusnya
Nah, ini kecepatan arus. Untuk kecepatan arusnya ini, mmm, kalau di bagian kelompok satu itu ada di sini sama seperti yang arah tadi. Nah, ini untuk mengarahnya juga hampir sama dengan yang ini tadi, yang arahnya itu dari sama tadi di sini dia itu mengarah ke arah, di sini ke timur, kemudian berbelok, dia itu ke bagian, timur laut, ke utara, dan juga ke barat laut bagian sini. Nah, itu untuk kecepatan arus, di sini kan untuk yang arahnya itu warna tanda pandangnya itu warna biru, itu kecepatannya di rentang 0,1 hingga 0,16. Kemudian untuk di yang tengah-tengah ini antara warna biru dan juga warna hijau itu ada di 0,18 hingga 0,22. Nah, kemudian untuk arus yang warna hijau ini tuh dia ini ada di rentang 0,24 hingga 0,3. Nah, jadi untuk arusnya itu masih tidak terlalu, ekstrim atau tidak terlalu deras untuk arusnya. Jadi dia itu masih tergolong agak lambat lah untuk arus di bagian stasiun kelompok satu. Nah, mungkin untuk penjelasan dari, eee, hasil layout ini sekian dan begitu juga dengan, pengolahannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.